sakit banget, Ma. Aku takut, Maybe takut mati, Mas. Kayak gitu. Sakit banget ya, teman-teman, yang luar biasa banget proses lahiran, teman-teman. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Jumpa lagi dengan aku di channel aku, Evi Asri. Sebelumnya aku mohon maaf karena aku baru bisa kembali membuat video setelah perjalanan aku dari aku menikah dan aku melewati masa-masa kehamilan 9 bulan, dan sekarang aku alhamdulillah sudah dikaruniai seorang anak pertama, anak perempuan yang dimana lahir secara normal dan sehat bertepatan di hari kemerdekaan Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus. Merdeka. Buat aku saat itu tuh merdeka banget ya, karena nggak direncanain aku bisa lahiran normal bertepatan di tanggal 17 Agustus. Aku bener-bener gak nyangka dapet tanggal cantik gitu, tanggal 17 Agustus 2021. Terima kasih sekali kepada Tuhan, pada saat itu sudah dipermudah untuk persalinannya dan diberi kesempatan lahiran pada hari kemerdekaan. Nah, sekarang aku akan cerita bagaimana pengalaman seru aku lahiran normal anak pertama di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Di awal-awal bulan Agustus, aku kan udah tahu ya bahwa bulan Agustus itu adalah bulan yang aku tunggu-tunggu karena aku sangat menantikan sekali bisa melahirkan, bertemu dengan anak aku. Dan di awal-awal bulan aku tuh udah jaga-jaga banget kondisi badan. Aku jaga HB aku supaya normal. Aku juga jaga badan, jaga pikiran. Terus juga aku kuatkan mental, dan juga untuk perlengkapan lainnya untuk baby aku juga udah siapin di bulan Agustus itu. Jadi aku di rumah aja tuh tinggal menunggu proses lahirannya. Perasaan aku tuh campur aduk banget ya, kita sebagai wanita yang akan sebentar lagi melahirkan. Perasaannya itu tuh aku ada perasaan khawatir banget kira-kira gimana prosesnya, karena pertama kali banget ini anak pertama. Terus juga ada perasaan bahagia juga, bahagia karena selama 9 bulan aku mengandung dan aku hanya bisa merasakan aja dalam perut, dan aku akan bertemu dengan anak aku. Dan itu aku tuh rasanya gak sabar banget, aku bahagia banget akan bertemu dengan anak aku. Pokoknya campur aduk deh, ada rasa takut juga ya. Pokoknya campur aduk, tapi itu semua aku jalanin, berusaha untuk tenang, pasrah, berdoa, jaga kesehatan. Aku pokoknya berusaha tenang aja untuk menantikan itu. Nah, pada saat di usia kehamilan aku 38 minggu tuh, aku ada tanda-tanda nih. Tanda-tandanya apa? Pas pagi-pagi itu aku keluar flek-flek. Nah, awalnya aku mikir, lah ini kok keluar flek-flek ya? Tapi aku bingung juga. Ini keluar flek-flek karena aku kecapean aja, karena aku stres, banyak pikiran, karena kepikiran khawatir mau lahiran. Apa karena memang ini tanda-tanda mau lahiran nih? Gitu. Nah, terus udah aku keluar flek-flek, gak lama perut bawah aku kenceng. Perut bawah aku kenceng, terus aku ngerasa kayak mules gitu. Nah, kata orang, mules kayak gitu tuh itu kontraksi. Malam pertama itu aku udah nggak bisa tidur. Gimana sih rasanya? Ini mata nih ngantuk. Tapi kayak kita tuh mules gitu ya, mules.
kebangun-bangun terus tuh aku malam pertama tuh. Malam pertama aku bangun-bangun terus, aku nggak bisa tidur. Bener-bener aku tidurin, aku paksain aku tidur, nggak bisa juga, bener-bener nggak bisa. Ya udah, aku akhirnya bangun, tidur lagi, dimeremin, pasti bangun lagi. Pas hari kedua di tanggal 16 Agustus, pas paginya itu aku keluar darah. Volume darahnya lumayan. Terus ditambah lagi, itu aku udah berasa lemas dong ya hari kedua. Kenapa? Karena aku semalaman aku nggak bisa tidur. Terus aku ngantuk. Terus pinggang udah mulai berasa. Itu badan udah bener-bener nggak enak, makin nggak enak. Terus aku keluar darah. Terus udah agak panik dong, udah keluar darah nih, jangan-jangan sekarang nih mau lahiran nih. Ya udah, aku siapin kan ya. Aku udah siapin perlengkapan apa aja yang akan aku bawa untuk aku lahiran. Aku langsung bawa aja tuh koper aku ke klinik ya kan. Aku sama suami aku jam 1 siang hari kedua bawa koper langsung. Karena udah keluar darah. Dan aku udah berasa tuh kontraksinya tuh udah sakit banget. Menurut aku sakit banget ya hari kedua tuh ya. Udah jam 1 siang sakit banget. Udah kita bawa aja deh langsung deh. Koper deh. Langsung nih kayaknya nih mau lahiran nih. Langsung lah kita pergi. Aku sama suamiku langsung lah kita pergi ke klinik lagi. Kita udah bawa koper tuh ya. Pas sampai jam 1 siang di klinik. Dicek lah ya sama bidannya. Perutnya. Ituin detak jantungnya ya, dicek detak jantungnya bayinya. Saya langsung bilang, Bu bidan, ini udah sakit banget nih perut nih, saya tadi malam udah nggak bisa tidur, saya udah banyak makan, saya udah makan madu biar ada tenaga, saya udah siap nih mau lahiran deh, pokoknya udah makan buah, saya nggak bisa tidur Bu bidan nih, jangan-jangan mau lahiran nih, ini saya udah keluar darah banyak. Bilang kayak gitu, Bu tapi keluar rembes nggak Bu, air ketuban gitu Bu? Enggak, kalau air ketuban nggak keluar, cuman darah aja keluar kayak mens. Cuman ini udah sering banget nih kontraksinya, udah sejam sekali nih kontraksinya nih sering, ini udah sakit banget nih, udah semua pinggang sakit nih. Terus kata bidan, oke Bu tenang ya Bu, kita cek dulu ya Bu, sudah masuk pembukaan berapa. Diceklah sama bidannya. Ibu, ini Ibu baru pembukaan 2 Bu, kata bidannya. Ini pembukaan 2, coba. Ini pembukaan 2, ya ampun. Itu rasanya tuh bener-bener, kok ini pembukaan 2 sih, jangan-jangan nih salah nih. Bu bidan coba cek lagi nih bener apa enggak nih pembukaan 2. Soalnya rasanya udah sakit banget, udah keluar darah. Ya Bu, ini baru pembukaan 2. Ibu sekarang pulang dulu aja di rumah. Biar Ibu bisa istirahat di rumah, lebih enak kan Ibu bisa tidur-tiduran, bisa istirahat di rumah, makan yang banyak. Sekaligus Ibu jangan lupa tetap main gimbal dan bergerak terus, banyakin jalan ya Bu, kata bidannya gitu. Jujur ya teman-teman, itu rasanya tuh saya udah emosi. Hari kedua baru pembukaan 2 dan saya disuruh pulang coba. Padahal itu saya udah 1 jam sekali saya mules. Udah 1 jam sekali saya mules. Bayangin aja 1 jam sekali mules. Terus udah keluar darah, kan kita namanya baru pertama kali keluar darah kita khawatir ya. Kok di rumah kan gak ada yang cek. Terus saya disuruh pulang kan. Terus saya emosi banget kan. Saya bilang sama suami saya, ini baru hari kedua aja rasanya udah sakit banget kayak gini. Kayak gitu, kok ini pembukaan 2 kok rasanya sakit banget kayak gini. Gimana pembukaan 10? Terus sampai kapan ini saya nunggu pembukaan 10? Masa setiap hari baru 1 pembukaan sih? Kemarin hari pertama pembukaan 1, ini hari kedua pembukaan 2. Besok hari ketiga jangan-jangan baru pembukaan 3. Terus saya harus nunggu 10 hari baru pembukaan 10.
saya emosi banget sama suami saya. Terus emosi juga ya sama bidannya, karena saya disuruh pulang sama bidannya. Terus yang bikin saya tambah kesel apa? Saya diketawain. Saya diketawain karena saya udah bobo koper ke klinik, yang padahal ini baru pembukaan 2. Bidannya bilang kayak gini sambil ketawa, "Bu, mohon maaf Bu, ini kayaknya kebanyakan deh yang ibu bawa. Ibu nanti di rumah ibu filter-filter lagi ya Bu ya. Ibu pilih-pilih lagi ya nanti di rumah ya Bu, perlengkapannya nggak usah banyak-banyak Bu, untuk perlengkapan persalinan," katanya gitu. Saya diketawain, saya sampai sama suami saya lihat-lihatan kayak gini. Saya juga pengen ketawa ya kan. Saya malu banget. Ya, kok banyak juga ya banyak. Ya bilang, "Ya Bu Bidan," kata suami saya, "mohon maaf Bu Bidan, ini istri saya semua yang siapin, maklum anak pertama, takut ada kekurangan jadi dibawa selengkap-lengkapnya sama istri saya." Ya saya sebenarnya main ketawa juga. Saya udah nggak ada rasa, ini udah sakit banget. Saya nahan sakit, nahan kesel, nahan marah. Saya juga bingung, kapan ini lahirannya udah sakit kayak gini kan, ini udah hari kedua. Ya udah, saya berusaha nenangin diri, pulanglah lagi saya ke rumah ya. Pas sampai rumah, makanlah kayak biasa saya jalan-jalan di rumah, saya jalan-jalan keliling rumah, karena kan biar gampang ya prosesnya. Saya jalan-jalan, saya main gimbal di rumah ya. Saya pokoknya olahraga deh, gerakin pokoknya biar makin cepat pembukaannya, karena ini hari kedua, pembukaan masih 2, lama banget dan rasanya udah sakit banget. Jadi saya udah deh ya, biar cepet nih, udah saya nggak duduk, saya jalan aja. Saya jalan, terus saya juga yang naik turun semuanya deh, main bola gimbal. Ya udah, habis itu malamnya itu makin nggak bisa tidur teman-teman. Nanti akan saya kasih lihat, saya ada videonya. Itu pas malamnya hari kedua. Malamnya hari kedua tuh saya sampai saya nangis. Akhirnya saya ngeluarin air mata. Sakit, saya udah nggak ketahan rasa sakitnya. Malamnya saya udah makin nggak bisa tidur. Terus saya makin keluar air mata. Saya udah sakit. Malamnya itu udah nggak bisa tidur banget teman-teman. Saya dilus-elus terus sama suami saya. Ini nih rasanya, pinggang nih rasanya panas banget, sakit, perut bawah juga rasanya linu banget. Terus saya pengen pipis terus sampai nangis sama suami saya. Ini udah sakit banget, kenapa ya ini sakit banget, tapi masih pembukaan 2, ini kapan lahirannya? Aku bilang kayak gitu. Udah saya ukur terus tuh ya durasi kontraksi saya kebantu banget sama aplikasi contraction. Terus saya kebantu banget sama aplikasi itu. Jadi setiap kontraksi saya udah berasa mules nih, langsung tuh suami saya langsung klik tuh aplikasinya buat ngukur kontraksinya udah berapa lama. Nah itu malam itu lucu banget ya. Pas saya lagi tidur, udah nggak bisa tiduran ya. Saya tidur tuh udah duduk ya. Saya duduk di tempat tidur sampai kaki saya lurusin. Saya duduk di tempat tidur. Terus tiba-tiba 30 menit sekali saya bangun, ngerasain kontraksi mules. Nah, ke suami saya, kontraksi. Suami saya langsung ambil handphone, langsung klik. Terus habis itu saya langsung dielus sama suami saya. Terus saya juga nangis. Aduh. Saya bingung banget, tiduran gak bisa.
duduk nggak bisa, kerasa. Akhirnya saya cuma bisa, badan saya udah lemes, akhirnya saya cuma bisa pelukin suami saya aja. Suami saya sambil megang handphone, sambil ngitung durasi kontraksi saya, sambil ngelus-ngelus kayak gini. Itu kontraksi saya udah 30 menit sekali. Bayangin 30 menit sekali. Udah saya sepanjang malam. Itu dari malam ke pagi saya kontraksi 30 menit sekali bangun. Tapi memang setelah kita lihat durasi kontraksinya itu memang belum teratur. Baru 15 menit sekali kontraksinya. Terus juga kadang 10 menit sekali, kadang 5 menit sekali. Belum teratur gitu kontraksinya tuh, belum teratur. 30 menit sekali nih kerasa nih. Terus lama kontraksinya 15 menit sekali, berhenti lagi. 30 menit lagi kontraksi lagi. Selama 15 menit atau 10 menit sekali, terus berhenti lagi. Walaupun saya kontraksi 30 menit sekali, tapi durasi panjangnya mulesnya itu belum teratur. Nah itu yang dibilang kata bidan tuh belum waktunya, karena ini kontraksinya belum teratur Bu, ini belum teratur. Tapi itu sumpah teman-teman, itu saya udah hari kedua malam, itu saya udah nggak kuat banget, saya udah nggak kuat. Ada videonya pas paginya teman-teman, pas paginya malam saya udah nggak nahan ya sakitnya. Pas paginya makin 10 kali lipat saya nggak nahan. Makan dipaksain roti, cuma bisa roti buah madu. Saya sampai pegangan kasur aja. Malam itu rasanya tuh ini tulang pantat, tulang pinggang semua, linu semua. Rasanya itu saya pada sakit semua, duduk tuh sakit. Sampai saya gini-gini terus. Kalau pas mual panas. Gitu teman-teman. Ya ampun teman-teman, itu paginya benar-benar udah makin kayak udah 10 kali lipat rasanya lebih sakit dari yang malam. Akhirnya teman-teman, pas siangnya saya bilang ke suami saya, ini kayaknya saya nggak kuat teman-teman. Mas, aku udah kuat, Mas, gak kuat ini, aku udah gak kuat beneran ini. Jangan mau mati, ya Allah. Udah gak kuat ini, rasanya udah gak kuat ini udah gak kuat. Aku sampai nangis. Mas, maaf Mas, aku kayaknya gak bisa lahiran normal ini, aku udah gak kuat, udah gak tahan ini, mau mati ini, takut mati. Udah kayak gitu, aku mau sesar aja, Terus teman-teman, saya sampai bilang kayak gitu, padahal saya tuh awalnya pengen banget lahiran normal. Benar-benar saya udah prepare banget buat lahiran normal, saya udah belajar semuanya buat lahiran normal. Saya udah treatment semuanya supaya saya bisa lahiran normal, tapi setelah hari ketiga ternyata gak semudah itu. Saya gak kuat teman-teman, bener-bener udah rasanya, udah ya gimana sih rasanya, udah badan capek selama 3 hari 2 malam saya gak tidur. Rasanya ini udah kayak, ini kapan rasa sakitnya berhenti, diapain aja gak berhenti, dilus-lus aja rasanya gak berasa, udah deh pokoknya cepet-cepet pengen keluar nih bayi nih, pengen lahiran aja deh, udah cepet-cepet tuh pengen sesar. Udah bilang kayak gitu ya, akhirnya suami saya akhirnya nggak tega ngelihat saya. Ya udah, akhirnya jam 1 siang pergilah kita ke klinik lagi, udah bawa perlengkapan lagi kita. Akhirnya suami saya putuskan yang terbaik aja buat saya, karena saya udah nggak kuat juga rasanya. Kata suami saya, ya udah Mas juga nggak tahu, Mas juga nggak ngerasain rasanya kayak gimana rasa sakitnya kamu. Ya udah Mas kasih yang terbaik aja buat kamu, yang penting kamu yang kuat ya, gitu kata suami saya. Ya udah nggak apa-apa, kita coba untuk lahiran sesar aja katanya. Ya udah, saya akhirnya dapat izin dari suami untuk lahiran sesar. Pergilah kita.
Itu teman-teman, saya udah nggak bisa jalan. Sampai klinik saya udah nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa jalan kaki. Sampai klinik tuh saya di mobil aja saya tuh udah nggak bisa duduk. Di mobil saya nggak bisa, di mobil kaki saya udah dikeatasin. Kaki saya udah keatasin karena tulang pantat saya sakit. Di mobil aja saya nahan tulang pantat saya udah gini-gini terus nahan sakit. Itu sampai klinik itu saya digendong sama suami saya. Terus semua yang ada di klinik kayak panik kayak gitu. Kenapa ini ibu? Kenapa ini ibu? Sampai digendong kenapa? Biar aja suruh jalan. Kata bidan kayak gitu, biar cepet permukaannya, biar turunin aja pak, biar jalan. Kayak drama-drama Korea. Saya digendong sama suami saya karena saya tuh nggak mau jalan, saya nggak kuat. Ya udah kayak gitu. Akhirnya dibawalah saya kan ya ke ruang bersalin langsung, bukan ke ruang inap lagi. Saya langsung minta, mas udah mas saya masukin ke ruang bersalin mas. Udah gitu dicek kan, saya bilang ke bidannya, Bu bidan dah nggak usah cek-cek, udah saya mau sesar aja, tolong kasih saya rujukan ke dokter, saya mau lahiran sesar Bu bidan. Ya udah, ya ibu sabar ya bu, dicek dulu tensi darahnya, detak jantungnya, bayinya ibu dicek dulu pembukaannya. Dicek lah, ibu ini udah pembukaan 5, kata bidannya gitu. Ibu sayang bu, jangan sesar bu, ibu bisa bu lahiran normal, kuat ya bu, tahan ya bu, ibu bisa bu, ini udah pembukaan 5 bu, kuat ya bu. Ternyata teman-teman, itu ternyata rasa sakit yang dahsyatnya itu pembukaan 5. Aduh, saya bilang ini pembukaan 5 kayak gini, udah kayak pembukaan 10, tinggal ngeden doang ini harusnya. Kenapa ini baru pembukaan 5 ke 10, ini gimana lagi rasanya? Saya pikir kayak gitu. Terus mama saya datang, keluarga saya datang. Terus mama saya, keluarga saya, suami saya nyemangatin. Bisa, Evi bisa, yang kuat. Ini udah pembukaan 5. Sabar ya, tahan yang kuat. Ini yang saya udah nangis. Saya sampai minta maaf, sakit banget mah, kayak gitu. Kayak gini ya rasanya lahiran, sakit banget mah. Evi udah gak kuat mah, udah gak kuat. Mama saya juga sampai nangis. Kuat, Evi kuat, sebentar lagi lahiran. Biasanya kalau udah pembukaan 5 ke 10 tuh cepat, Evi bisa lahiran normal ya kuat. Mama saya sampai kayak gitu, pokoknya mama saya sampai saya nangis sambil ambil emosi kan, sampai dilusin terus ya punggung saya sama suami saya, sama mama saya dipelusin. Ma jangan berhenti ma, sampai saya bilang ma jangan berhenti ma, jangan berhenti ma, jangan berhenti ma, ini sakit banget ma, ini lusin terus ma, jangan berhenti, ini jangan berhenti ma, sakit banget ma, aku takut ma, Ibu takut mati ma, Ibu kayak gitu. Sakit banget ya teman-teman, yang luar biasa banget proses lahiran teman-teman. Saya ngerasain banget teman-teman. Dan saya minta maaf ke semuanya, ke keluarga, mohon maaf kalau ada salah. Berasa banget teman-teman rasanya. Rasanya jadi perempuan berasa banget, mohon maaf. Jadi kita kebayang lagi masa-masa kita sama orang tua kita kayak gimana. Jadi saya tuh merasa banyak flashback ke orang tua, jadi saya jadi makin sayang banget sama orang tua. Udah kayak gitu saya disemangatin sama semuanya. Akhirnya saya putuskan untuk saya terus berjuang, saya kuat karena saya disemangatin dan saya yakin saya bisa untuk terus lahiran normal. Ya udah saya yakinin lagi, kuatin lagi diri saya sendiri bahwa saya bisa lahiran normal. Ya udah akhirnya itu teman-teman, karena keluarga saya, suami saya semuanya yakin kalau saya itu emang kuat orangnya, fisik saya kuat,
saya pasti bisa lahiran normal. Jadi saya makin semangat ya udah, saya nggak mau ngecewain keluarga saya, semuanya pengen saya lahiran normal. Ya udah saya, ya udah saya pokoknya harus kuat deh. Ya udah, saya cuma minta sama Allah aja, ya Allah kuatkan saya ya Allah. Saya cuma minta maaf aja kayak gitu ya Allah. Saya udah pasrah, kasih aja yang terbaik ya Allah gitu. Saya kuat, saya harus bisa. Saya teman-teman saya bener-bener, saya cuma bisa ngelampiasin rasa sakit saya tuh. Saya cuma bisa pegangan sekencang-kencangnya besi tempat tidur. Saya nggak teriak-teriak, saya cuma gitu. Nggak bisa ngomong kayak gitu ya Allah. Gitu. Saya terus sambil saya nangis. Itu rasanya sebenarnya badan kita tuh udah nggak kuat nahan sakit. Badan kita tuh udah nggak kuat nahan sakit. Kita cuma bisa untuk sabar aja, berusaha untuk nikmatin rasa sakit itu. Sabar, berdoa sambil nafasnya, semuanya udah saya lakuin. Cara bernafasnya gimana untuk lahiran, saya udah sambil nafas terus saya lakuin. Ya udah kayak gitu. Nah, udah kayak gitu saya pengen ngeden teman-teman, mules banget pengen ngeden. Aku bilangnya, mama anterin ke kamar mandi, mama mau ngeden, mama tolong mau bangun, mama ke kamar mandi. Harus saya ke kamar mandi ya teman-teman. Saya bangun, saya kamar mandi, saya pengen ngeden, pengen mengejan. Saya mau mengejan nggak bisa teman-teman, nggak keluar apa-apa, nggak keluar. Kata Bu Bidan, ibu jangan mengedan bu, jangan mengedan. Ini belum waktunya bu lahiran bu, belum pembukaan 10, jangan mengedan bu, nanti ibu bengkak bu. Tapi saya karena udah gak kuat teman-teman, saya biarin aja, saya ngeden aja, saya udah nggak keluar apa-apa. Akhirnya saya baik lagi aja kan ke tempat tidur. Aduh mama ini gambar lahiran ya ma, ini sakit banget bilang kayak gitu. Saya juga bilang ke suami saya, kapan masih ini lahirannya sakit banget saya bilang gitu suami saya. Kata suami saya tuh dia kebingungan, dia mondar mandir sini, lucu juga. Tapi saya udah gak bisa ketawa. Suami saya bilang, sayang kamu pasti bisa, sayang kamu tuh kuat orangnya, kamu tuh bisa, walaupun kamu cengeng tapi tuh kamu tuh mental kamu kuat. Kata suami saya gitu. Saya dibilang cengeng, emang cengeng sih. Suami saya bilang gitu, kamu kuat, ini bentar lagi. Terus habis itu ada bidan yang senior nih datang. Terus saya bilang, Bu Bidan, ini saya mau ngeden banget Bu Bidan, rasanya ini saya mau ngeden banget, saya mau pup nih kayaknya Bu Bidan, tapi nggak keluar. Saya mau banget pup ini Bu Bidan, ini mau pup ini lagi. Tapi saya tadi ke kamar mandi nggak keluar Bu Bidan, ini mau lahiran, mau pup sini, bilang kayak gitu. Terus kata Bu Bidannya, terus Bu Bidannya cek kan, terus Bu Bidannya keluar lagi. Pas keluar, dia bawa bidan yang lainnya, 2 orang buat masuk ke ruangan itu. Terus habis itu Bu Bidannya bilang kayak gini, ibu mau pup ya? Iya, saya mau pup. Ya udah ya, ibu pup aja di sini, katanya gitu. Ngaden sekuat-kuatnya ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu Bidan pup di sini. Ya nggak apa-apa pup di sini. Lah, dalam hati saya, kok sekarang malah disuruh ngeden? Kok disuruh ngeden sekuat-kuatnya? Apa ini sekarang nih? Tapi tadi katanya pembukaannya baru pembukaan 5. Kok sekarang disuruh kuat? Ya udah, bodo amat deh saya. Pokoknya saya mau lampiasin aja, saya ngeden aja ya. Saya ngeden aja. Akhirnya teman-teman, itu saya langsung ngeden teman-teman ya. Langsung ngeden dulu langsung sekuat-kuatnya. Saya cuma ngeden yang pertama langsung tapi nggak bersuara sih ya, saya cuma kayak gitu ngeden pertama. Terus kata Bu Bidannya apa, Bu ini rambutnya udah kelihatan Bu, terus Bu. Lah udah mati. Oh ini berarti lahiran dong ya Bu Bidan. Ini lahiran
terus belum rambutnya udah kelihatan. Nah, kata-kata sakti itu pokoknya ini rambutnya mau kelihatan tuh, kata-kata sakti. Kita juga nggak tahu rambut yang mana kelihatannya kan. Oh iya, mau cepetan mau ini mau terus mau ngeden mau rambutnya udah kelihatan. Ada aku semangat kan, wah ini bayinya jangan-jangan udah kelihatan nih rambutnya nih, udah ngeden lagi yang kedua kali. Langsung keluar bayinya, langsung nangis anak saya. Langsung saya langsung air mata, langsung air mata. Saya nggak nyangka banget, ternyata ngadannya gampang teman-teman. Saya bisa. Ya udah kan, tapi saya pokoknya campur aduk banget di situ, udah lelah banget rasanya, badan capek. Terus udah lucunya juga. Terus kata bidannya kayak gini, lah ibu gimana sih? Ini ngedennya pinter kayak gini mau lahiran sesar. Kata bidan gitu. Saya cuma ngeden 2 kali. Cuman ngeden 2 kali udah langsung keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terus anak saya udah lahir. Terus anak saya langsung nangis. Itu pertama kali saya ngelihat anak saya diangkat sama bidannya, terus anak saya nangis. Itu rasanya saya bahagia banget. Saya nggak pernah ngerasain kebahagiaan kayak gitu, benar-benar nggak pernah saya ngerasain kebahagiaan kayak gitu. Saya lega banget, rasanya saya bahagia banget. Terus saya pertama kali nyium anak saya bahagia banget. Saya gendong anak saya bahagia banget. Saya nggak pernah kayak gitu. Terus habis itu udah saya pasrah aja ya, saya pasrah, yang penting anak saya udah keluar selamat. Terus saya juga bilang ke Bu Bidan, ya ampun Bu Bidan, kenapa nggak bilang tadi pembukaan 10, udah tiba-tiba saya disuruh pupaya di sini. Katanya sama kayak gitu, ya udah, ya ibu kan biar semangat gitu. Nanya, ya udah akhirnya udah kayak gitu, anak saya diurus dulu kan sama bidan yang lainnya, dibersihin. Terus ya udah saya dijahit tuh, proses jahitnya udahlah. Saya pikir, saya sebenarnya paling takut banget, saya disuntik aja takut ya, jarum lagi dijahit saya sebenarnya takut. Tapi karena itu udah merasakan yang sakit banget, jadi dijahit tuh rasanya udah nggak kerasa, cuman ada bunyinya doang, krek. Udah saya pasrah aja, yang penting anak saya udah keluar sehat selamat kan. Ya udah dijahit, alhamdulillah udah dijahit, udah semuanya tuh darah udah banyak, alhamdulillah. Saya juga lancar, normal, nggak pendarahan. Setelah itu terus juga hari-harinya keluar kan, hari-harinya juga keluar mudah, nggak lengket, alhamdulillah lancar. Ya udah kayak gitu, saya pindah ke ruang pemulihan. Terus saya ketemu keluarga saya, suami saya senang, bahagia banget. Saya terus juga saya gendong anak saya lagi. Saya terima kasih banget saya terima kasih banget sama Allah, terima kasih banget. Allah yang memberikan kekuatan saya nggak tahu saya bisa melewatin ini, ternyata saya bisa. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, saya diberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan, benar-benar kekuatan yang terbesar menurut saya, yang sehingga saya bisa melewati proses masa-masa persalinan dengan lahiran normal dan selamat sehat saya dan bayi saya. Saya sangat bersyukur Tuhan menemani pada masa-masa itu. Saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan, saya tidak akan melupakan masa-masa proses itu. Saya sangat bahagia sekali saya bisa melewati masa-masa ini dengan lahiran normal. Saya sangat bahagia, saya masih diberikan perlindungan pada Tuhan, kekuatan. Saya bahagia, bersyukur mempunyai keluarga, suami yang sangat mendukung dan mensupport saya, menemani selalu. Saya bersyukur sekali mempunyai anak yang sehat, sempurna. Saya sangat bersyukur, menurut saya itu adalah kebahagiaan yang sangat tidak terhitung nilainya. Itu udah saya sangat merasakan kebahagiaan yang sempurna sekali dalam hidup saya. Beda-beda ya teman-teman. Maaf, saya bukan berniat memberi gambaran lahiran normal itu seperti ini semuanya merata sakit sekali, tidak ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya aja, saya cerita ya. Jadi nggak semua lahiran normal itu sakit.
Menyakitkan enggak? Karena beda-beda, setiap orang proses lahiran itu beda-beda rasanya. Ada yang mudah dan ada yang penuh perjuangan. Menurut saya juga lahiran normal ataupun lahiran sesar itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Kita kan tetap menjadi sosok ibu yang seutuhnya. Mau lahiran normal, karena mau lahiran sesar. Karena perjuangan seorang ibu tidak hanya saat melahirkan aja. Setelah melahirkan pun membesarkan anaknya, mendidik anaknya itu juga perjuangan ya teman-teman ya. Menurut saya itu sama, perjuangannya itu sama, mau lahiran normal, mau lahiran sesar. Cuman memang keinginan saya itu dari awal mau lahiran normal dulu, mau coba berjuang lahiran normal dulu. Tapi semuanya saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu rencana yang terbaik apa untuk saya gitu. Karena saya ingin lahiran normal dulu, jadi saya harus bisa berjuang lahiran normal dulu. Itu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, bukan saya bilang lahiran sesar itu nggak baik ya. Cuman karena saya tuh orangnya malah sebenarnya sih, kenapa saya menghindarkan lahiran sesar? Karena saya sebenarnya paling takut mas. Ruangan operasi tuh saya malah lebih takut dibandingkan masuk ke ruangan bersalin awalnya itu. Ya tapi tetap aja kita harus melewati prosesnya. Yang penting itu kan mau prosesnya sesar atau normal. Yang penting itu kan bayinya dan ibunya sehat dan sempurna. Untuk para ibu-ibu muda kayak saya, jangan takut ya, jangan khawatir. Nggak selalu kok lahiran normal itu sakit ya. Jangan takut, jangan khawatir. Memang sudah kodratnya kita sebagai perempuan. Bahkan setelah kita melewati masa-masa melahirkan, itu rasanya nikmat sekali. Nikmat sekali. Bahagia yang tidak ternilai. Bahkan tuh sebenarnya tuh nggak mampu untuk diungkapkan juga rasa bahagianya. Kita benar-benar udah merasakan jadi wanita sempurna, wanita seutuhnya. Mohon maaf anak saya bangun, anaknya nangis. Mama. Para ibu-ibu muda yang akan melewati juga masa persalinan yang sedang menonton video ini, jangan takut ya, jangan khawatir. Terus lewatin aja prosesnya, nikmatin prosesnya, selalu berdoa, meminta pertolongan dan kekuatan, selalu berpikir positif, dan kalian pasti bisa, pasti kuat. Dan sesakit apapun proses melahirkan yang kalian rasakan, percayalah, pasti akan ada kekuatan terbesar yang ada di dalam diri kalian. Keinginan yang kuat, keinginan yang terbesar untuk ketemu dengan anak kita. Kita pasti mempunyai kekuatan itu. Cukup di sini cerita pengalaman seru lahiran normal saya. Semoga dapat membantu informasi untuk kalian, khususnya untuk para teman-teman yang akan melahirkan. Tetap semangat, terus berjuang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.